banyaknya warga negara Indonesia yang masuk ke Malaysia. Anda udah bermain dengan politik. Nanti jika dibahas oleh orang, Anda juga nggak bakal terima. Banyak dari warga Malaides selalu menyalahkan pekerja ilegal asal Indonesia. Mereka menyebut para pekerja ini sebagai penyebab berkurangnya peluang kerja bagi penduduk lokal serta berbagai permasalahan sosial lainnya. Sering muncul narasi bahwa tenaga kerja Indonesia yang masuk secara ilegal hanya membawa masalah dan membebani negara. Mereka lupa bahwa banyak sektor di Malaysia, terutama konstruksi, perkebunan, dan pekerjaan rumah tangga, sangat bergantung pada tenaga kerja asal Indonesia. Pekerja-pekerja ini melakukan pekerjaan kasar yang jarang diminati oleh warga Malaides sendiri, dengan upah yang seringkali lebih rendah dan kondisi kerja yang jauh dari layak. Namun alih-alih mengakui kontribusi mereka, sebagian orang Malaides justru menuding para pekerja ini sebagai penyebab utama berbagai permasalahan. Lebih ironis lagi, di saat yang sama, Malaides masih terus membuka peluang bagi tenaga kerja asing dan bahkan banyak perusahaan yang secara diam-diam mempekerjakan pekerja ilegal demi menghemat biaya tenaga kerja. Tetapi anehnya yang disalahkan selalu para pekerja ilegal, bukan para majikan yang mempekerjakan mereka. Padahal jika tidak ada permintaan dari majikan, para pekerja ilegal ini pun tidak akan datang ke Malaysia. Sayangnya banyak majikan di Malaides yang justru dibiarkan tanpa hukuman atau hanya mendapat sanksi ringan, sementara pekerja ilegal asal Indonesia yang sering menjadi sasaran utama razia dan deportasi. Berikut jawaban orang Indonesia yang menanggapi komentar dari orang Malaides yang menyalahkan para pekerja ilegal dan juga menyalahkan negara Indonesia. Mari kita dengar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak komen pula dengan Kak Nur nih. Dari logat bahasa yang digunakan ini orang Malaysia. Bro tak perlu mengaku Melayu. Orang Melayu kenal orang Melayu. Santai je, jaga warga negara anda. Jaga negara anda yang berjuta melimpah masuk negara kami. Perbetul semua baru diajak sembang. Kak Nur. Sebanyak saya tahu, dengan netizen Malaysia, inilah salah satu contoh tipe dia. Ya. Maka jangan salahkan pada saat orang katakan waham. Ya. Tipe di sana, pada saat kita beradu argumen, beradu orasi, ya, beradu retorika, dia akan beralih kepada topik yang lain. Contoh, begini, cerita masalah sejarah, lalu dia akan pindah topik. Ya, banyaknya warga negara Indonesia yang masuk ke Malaysia. Anda udah bermain dengan politik. Nanti jika dibahas oleh orang, Anda juga nggak bakal terima. Awak tak akan terima. Dah, contoh saya kasih ke awak. Perumpamaan. Dah. Ya, kenapa banyak begitu? Sebab orang tak sana kan? Orang sana minta. Ini masalahnya kompleks, Kak Nur. Apakah kami yang tidak ke Malaysia Anda salahkan? Saya tanya ke awak. Apakah kami yang tidak ke Malaysia lalu Anda salahkan dengan itu? Jangan ego. Ya kan? Dah. Seharusnya orang masuk ke rumah awak suruh pergi. Seharusnya bukan disiapkan rumah untuk disewakan, bukan dijual bahan makan untuk orang tu makan. Kalau ada parti di sana, yang salah kami yang Indonesia ke atau orang sana yang mempekerjakan? Saya cuba tanya awak, salah ke parti? Anda cakap salah. Okey, salah parti. Salah tak orang mempekerjakan parti itu? Pendatang asing tanpa izin. Awak ajak bahas agak dalam. Saya cuba bahas. Udah. Secara finansial,
negara Indonesia tidak mendapatkan apa-apa dari para pati pendatang asing tanpa izin. Kenapa tidak mendapatkan apa-apa? Sebab dia tidak terdata, maka tidak bisa ditarik pajak atau teks. Sama, negara Malaysia pun secara finansial tidak mendapatkan apa-apa dengan memotong teks ataupun pajak para pekerja. Salahkah negaranya? Salahkah negara kita dan negara Malaysia? Jangan salahkan. Yang datang ke sana bukan diantar oleh pemerintah Indonesia. Bukan melalui program permintaan pekerja oleh Malaysia lalu Indonesia kirim. Tidak. Contoh, saya datang ke Malaysia. Sampai di Malaysia cerita-cerita nih sama saudara, ya kan? Ada saudara di sana. Wih, pening betul. Di kebun sawit tak ada orang nak kerja. Orang sini nak kerja tak ada. Dia tak nak panas. Gaji murah. Kan tolonglah cari orang apa. Ada tak orang kampung yang bisa? Kalau dihitung secara finansial, urus permit dengan gaji orang kerja itu cukup tak? Berapa besar dia dapat? Awak ajak unding secara finansial dan ekonomi. Kalau betul diurus permit, takkan masuk cerita dia. Sebab urus permit pertama 6,000. Awak banggakan 1,500, 1,800 sebulan. Kalikan. Berapa dia dapat sebulan? Berapa nak bisa nutup RM6,000 untuk dalam setahun? Tahun kedua RM3,000. Kita kalikan je RM3,500. RM3,000 berarti RM10,500,000. RM3,500 kalikan 6. Berapa? RM21 juta, bat. Bukan kecil. Kalau nak diajak hitung-hitung, makanya sana mempertahankan parti. Bisa gaji dengan murah, tidak perlu bayar permit, tidak perlu urus permit. Salahkah pemerintahnya? Tidak. Pihak Malaysia lewat imigrasi ada untuk pengurusan permit, tidak boleh lewat ejen. Yang saya dapat kabarnya begitu. Apakah adil menyalahkan semua orang hanya karena ulah segelintir individu? Kalau memang Malaysia tidak ingin menerima pekerja asing, kenapa masih banyak yang datang ke Indonesia untuk mencari tenaga kerja murah? Jawaban ini mencerminkan betapa pekerja Indonesia hanya ingin mencari nafkah. Tetapi seringkali diperlakukan tidak adil oleh sebagian masyarakat Malaysia yang hanya melihat sisi negatif mereka tanpa menghargai kontribusi yang telah diberikan. Sementara itu, majikan yang mengambil keuntungan dari pekerja ilegal justru jarang disorot atau dihukum seberat pekerjanya.